Ya Bu Nonik, terima kasih ya. Siap. Beri kesempatan saya untuk masuk ikut belajar di pelajarannya Bu Nonik. Ini sebelum saya masuk ke pelajaran Ibu, saya mau tanya-tanya dulu ya Bu ya. Siap. Tentang nanti Ibu mau ngajar apa Bu Nonik? Hari ini di kelas 9E materinya adalah unsur-unsur intrinsik teks cerpen. Oh, unsur intrinsik teks cerpen ya. Iya. Jadi unsur intrinsik teks cerpen ya. Jadi Ibu nanti tujuan pembelajarannya Supaya anak-anak bisa mengerti dan mengidentifikasi tentang unsur-unsur teks cerpen. unsur intrinsik teks cerpen, jadi Iya. anak nanti bisa identifikasi ya. Oh, iya. Kemudian Ibu kira-kira pengembangan yang hendak dicapai biar anak bagaimana itu mengembangkan apa? Terutama biar anak bisa membedakan sih cara menggambarkan tokohnya itu bagaimana, kemudian nanti membedakan sudut pandang, dan paling penting itu mengambil nilai-nilai pokok atau nilai-nilai penting dari sebuah cerpen. Kemudian pada pembelajaran sebelumnya kami belajar membahas tentang majas, jadi supaya anak itu nanti kedepannya bisa punya rasa sensitivitas kebahasaan yang baik. Menarik ya, berarti anak setelah kemarin belajar majas biar sensitivitas bahasanya tuh baik, pemilihan diksinya baik. Sekarang anak-anak akan belajar unsur intrinsik ya Bu? Iya, betul. Jadi Ibu sudah punya strategi apa nanti untuk penerapannya di kelas? Discovery learning ya, jadi nanti anak-anak mencari. Penggambarannya nanti saya bagikan sebuah mind map kosong, nanti anak-anak mencari dari bahan ajar, bahan belajar yang sudah mereka punya, unsur-unsur apa saja sih yang ada di cerpen, intinya apa, pengertiannya apa, kemudian nanti kalau ada penambahan akan dibahas dan dipresentasikan bersama-sama. Iya, Bu. Jadi Ibu akan cari tentang unsur intrinsik, anak-anak akan mencarinya pakai metode atau strategi discovery learning, pakai mind mapping. Betul. Baik Ibu, nanti saya boleh masuk ya ke pembelajaran Ibu ya. Udah, terima kasih ya Bu untuk waktunya. Sama-sama. Jam keberapa nanti Ibu? Jam pertama. 1-2. Oke, terima kasih, nanti saya masuk ya. Siap, terima kasih.
Unsur-unsur cinta pendek secara garis besar itu ada dua. Yang pertama tadi ekstrinsik. Kalau ini adalah unsur yang membangun dari dalam cerita pendek. Kalau ini adalah unsur yang membangun dari luar cerita pendek. Unsur dari dalam itu maksudnya apa? Sebuah cerita pendek nih, kamu ingat ini ya, halaman 50 ada judulnya cerpen ya, judulnya Aris ya, intinya. Terus kamu perhatikan halaman 51 di bawah kotak persis itu ada beberapa angka. Ya, pertama itu bawah pada cerita pendek identifikasi jadi jenis paragraf ya yang digunakan kalimat berikutnya. Nah, unsur-unsur intrinsik itu berarti yang ada di dalam cerpen itu tema. Berarti kamu harus baca ceritanya dulu. Terus tokoh dan penolongan. Tokoh itu adalah orang yang ada di dalam cerita. Kalau penolongan berarti caranya si tokoh itu bagaimana sifatnya. Nomor 2 adalah unsur-unsur yang ada di dalam cerpen. Berarti unsurnya intrinsik. Kamu harus baca cerpennya dulu baru kamu ngerti. Kalau ekstrinsik adalah apa yang dialami oleh pengarang. Jadi bukan cerpennya yang dilihat tapi pengarang. Sampai sini ngerti bedanya intrinsik dan ekstrinsik? Kalau intrinsik berarti apa lagi tuh unsur-unsurnya? Pertama, nomor 2 halaman 51 nomor 2. Satu tema, yang B, yang C, yang D, yang E, yang F. Saya bahasa Terakhir, dimana nih? halaman 52 juga bisa kamu lihat ya. Gaya bahasa yang paling kita pelajari tentang najas itu ada di unsur-unsur intrinsik. Sekarang saya punya sebuah gambar. Ini namanya mind mapping. Tugas kamu adalah melengkapi unsur-unsur intrinsik cerpennya. Yang pertama apa? Misal pertama tadi tema kemungkinannya apa? Bla-bla-bla. Yang kedua apa? Yang kedua tokoh dan penolongan maksudnya apa? Sampai yang terakhir adalah sampai sini ada pertanyaan. Halo guys. Satu meja berdua ya. Yang sendiri boleh duduk. Satu meja 5 orang bu. Iya bu, ini. Mana kamera? Wah, bikin sound gitu kamu. Satu meja. Maju Mbak, yang di belakang. Oh, mikir baik. Bajingan. Nomor siapa? GBK. Jangan dari belakang, Kak, kelihatan. Kenapa? Gampang ya.
Punya kami boleh anak teman saya gambar Kayak gini ya, bilang gitu, berat deh kan. Ini gimana?
Oke. Keren sekali, pinter-pinter ya 9 . Maka aku akan bertahan denganmu. Kamu nanya. Ntar kita begitu ya pelajarannya ya. Oke. Masih. Bentar ya. Bagus nih. Enggak. Video konsen. Ke video kalian sih di sini. Apa kue? Suara. Maka kita Kamu nulis kalimat yang diawali maka engkaulah akan menjadi maka engkau akan menjadi belahan jiwaku. Pesan, bawa dari tadi petok ya. Maka aku akan menjadi temanmu. Bayar tadi. Maka aku akan masuk surga. Maka aku akan menjadi orang kaya ya. Maka aku akan jadi. Nah kita nunggu satu doang. Yang aku tulis semuanya sudah? Sudah. Sini belum Jen. Thank you. Maka ya kamu mulai dari maka aku akan naik lagi. aku akan Jadi bantu kamu. aku akan jadi lintang. Saya mulai dari Maka aku akan bisa terbuat di bumi. jika aku jadi hidanganmu, Fabian. Baca maka. Jika aku jadi hidanganmu, maka aku jadi sini. Jika aku bersamamu, itu belum. Woi, apa? Maka aku akan super gede. Aku kan dari film ini. Ya pengen lihat. Pada dari teramen aku. Jika aku jadi menantu, jika aku menjadi menantu ibumu, restu, maka aku akan memekakmu. Janji jadi super dede ya, janji jadi Superman ya. Amin, kita doakan semoga. Jika aku menjadi menantu ibumu, maka aku akan gemukkan. Jika aku menjadi pacarmu, ungguh apa ungguh? Maka aku akan menjadi Ultraman. Wow, paling main. Saya. Di sini superhero apa ya? Oke, sudah. Lagi ya. Rama. Jika aku secantik dia, apa Pem? Enggak lah.
Haji. Jadi, Maka aku akan menjadi manusia terkuat di bumi seperti Maile. Oh, jangan kurang. Enggak, bukan kaleng-kaleng. Aku akan jadi teguh Adi. sini saja. Jika aku kaya raya, Dani. Rizky, jika aku memilikimu apa nih? Maka aku akan bergerak selapan bukan harus Power Rangers. PDR kan dalam racun. Jika aku jadi pilihanmu, Endin apa Endin ku apa Aksa. Aku akan dibuka Restu. Bisa ada baik. Upin baik kan persis. Gue kembali ya pesti ya. Siapa yang belum? Jika aku menjadi orang sukses, itu jawabannya apa tuh Pak? Maka aku akan jadi Tot Dalang. PDR bu. Tot Dalang racun. Tot Dalang homestay. Daya Mail ya. Adi Mail. Jika aku di posisinya, apa yang dulu ya Tir? Hah? Adi Mail. Maka apa? Jawabannya apa? Orang bu. Termasuk orang-orang yang kurang disiplin. Wah, buta men. Wah, buta men. Termasuk orang-orang yang disiplin kamu maka apa? Maka apa yang bilang? Namanya ada. Jika aku ada di posisinya, Maka aku akan jadi Samsudin. siapa lagi? Tenang. Sudah ya, kita makanya sudah jelas. Saya Islam. Saya bencong. Kamu nanya. Apa antu? Antu. Lah, bola. Bener kau deh. Kertasnya sudah dikumpulkan. Oh, sudah bonus. Ini bu. Rapi ya. Tadi sudah tentang tokoh dan Tuh. penokohan. Kita belajar tentang tokoh ya. Kita baca halaman 3 judulnya. Ini siapa? Kita baca bergiliran halaman 3. Pendidikan anti korupsi apa iya? Bukunya judulnya apa? Pendidikan anti Korupsi. Korupsi gue anu apa? Yo jujur sing senenge di perintah blonjo wis split. Tikus berdasi ya bu. Kanggone 7.000 sampai 7.000 sama. Wih ngaku sih. LKS bayarnya 1 second tapi Ibu. Sebu. Sebu. Yang aku bu. Iya, kenapa kita harus Jujur. jujur? Kalau kamu merusak kaca ya kamu jujur. Kalau kamu merusak kaca. Mulut tersap. Kalau kamu misalkan menyembunyikan buku teman, ya jujur. Mas biasa bu, mas bu. Jauh itu rakyat. Kalau kamu beli gorengan 3 ya ngomongnya Jujur. Jujur. jangan Jujur. kamu ambil 10 kamu ngomongnya 5. Kita harus jujur. Kalau memang udah punya pacar, jangan ngaku jujur. Nanti kita harus jujur. Kamu mana ya? Yuk kita baca bersama-sama semuanya menyimak ya. Nanti saya panggil per paragraf, nanti baca per paragraf satu paragraf. Pagi itu sampai Yang namanya paragraf itu ada kata-kata yang
yang akan masuk berarti satu paragraf ini ya. Saya panggil karena cowok adalah pemimpin, kita mulai dari cowok dulu. Siapakah kira-kira? Ting 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 ting. Firman saya seru ya. Mantap. Di luhur. Ya. Orang kan Ini bisa. uang siapa? Pagi itu sesampainya di sekolah, aku melihat Alfi bergetar-getar seperti sebelumnya. Jujur. Namun aku tidak tahu apa penyebabnya. Aku memberanikan diri untuk bertanya, Alfi, kalian kenapa ada yang kehilangan ya? Tanyakan, ya nih, uang yang dikasih ibu 10.000. Tadi bapak buat bayar LKS, jatuh entah gimana. Perasaan pas nyampe pagar sekolah dan tadi masih Saku deh. Beli jawaban Alfi, aku merasa Saudara, kasihan. satu paragraf aja disabu deh jawabnya. Sekarang yang Putri Rizky. Aslinya di. Waduh, mau semua. Karena aku tuh estetik cik-cik ya. Gue pengen nembang. Setelah itu membuka pembelajaran dengan Itu bos saya. Ganggu, Mbak ini. anak-anak. Rasgani rasgani. Bukanya jendela kampung. Yuk, selanjutnya cowok Restu. Tiba-tiba saja Yola dan Bella menjawab dengan spontan secara bersamaan. Saya Pak. Setelah itu Alfi pun menjawab, itu uang saya Pak. Karena ada 3 murid yang mengaku, akhirnya Pak Guru pun dibuat kebingungan. Oke, siapa L? Sip. Jadi mulai dari seketika. Seketika Vira dan Yoga terlihat bingung, namun Alfi langsung menjawab dengan 10.000. Cukup. Sama. Tukaran 10.000 Pak. Bawahnya berarti cukup. Jambi terus Fabian. Jawabanmu berarti mulai mendengar. Yang paling bawah mendengar. Jadi iya bawahnya ini parah. cakep. Cukup. Siti Zauja. Iya Pak. Alias Sholatu Rofi. Nah, terima kasih sudah membaca, sudah menyimak. Ini salah satu cerpen di dalam buku pendidikan anti korupsi. Kalau yang namanya cerpen itu berarti kamu sekali baca tuh udah selesai. Sekarang kita bahas unsur-unsur intrinsiknya. Pertama, unsur intrinsiknya. Temanya apa? Itu uang siapa? Ini uang siapa? Simak cerita. Tema itu ide ceritanya, ya, ide ceritanya. Apa ya? Hal yang mendasari cerita ini. Jadi hal yang Kehilangan uang. Uang siapa? ceritanya tentang kehilangan uang nih, tapi apa yang disorot? Tentang kejujuran, Bu. Kejujuran. Woi, bentar. Kata kunci nih. Pintar, kasih tepuk tangan Mbak Dadi. Kasih tepuk tangan. Habis foto rambut jadi rada pintar. Oke, saya
Temanya adalah kejujuran. Gimana Dari gitu tema tuh? nanti akan turun lagi namanya judul. Nah, judulnya apa? Ini orang siapa? Iya. Siapa? Tema Saya itu Bu. bukan judul, tapi kalau judul adalah Simak cerita Bu. ini orang siapa? Simak cerita itu maksudnya kamu tuh disuruh menyimak cerita ini. Oh. Judulnya tuh ini orang siapa? Aldi. Itu tadi tema ya. Masalahnya apa? Konfliknya apa? Siapa Hilang yang uang. kehilangan uang? Aldi. Aldi. Aldi kehilangan Uang. Jadi kalau saya tanya, kamu tanya. Speaker. Kalau ada pertanyaan, siapa saja tokohnya? Jawabannya adalah Yeay. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah ya Bu Nonika ya. Terima kasih lu. Sekali lagi saya berterima kasih sudah diizinkan masuk kelasnya Bu Nonik. Sama-sama, Oke. masih banyak kekurangannya ini. Harus Baik, banyak saya- perbaikan dan Saya saran. salut dengan Bu Nonika yang sudah luar biasa dalam mengajar anak-anak Jadi malu. kelas 9E lagi kan, luar biasa sekali. Belum tentu semua orang bisa ngajar sekeren itu tadi ya. Oh ya Bu Nonik, berarti tadi Ibu tujuan pembelajarannya tercapai ya? Alhamdulillah. Iya. Tujuan pembelajarannya tercapai untuk yang anak-anak kelas 9E-nya. Kemudian kira-kira Ibu tadi sudah maksimal semua pengembangan yang Ibu ingin dikembangkan dari anak-anak tentang sudut pandang yang berbeda, terus bahasa mereka gitu. Sudah berkembang semua ya Bu ya? Kalau perkembangannya sudah cukup berkembang, hanya kurang maksimal. Tapi ada perkembangan. Ada peningkatan. Ya. Ada Sudah ada peningkatan. peningkatan. Anak-anak cukup bisa membedakan mana tokoh utama, mana tokoh pendukung, mana yang sifatnya protagonis, mana yang antagonis. Kemudian tokoh ini dia punya karakter apa, atau misalnya sudut pandang yang digunakan apa, Oh, iya. sudah ternyata oh begini toh Bu, ternyata cerpen punya banyak sudut pandang dan lain sebagainya. Ya luar biasa memang Ibu. Anak-anak dengan keadaan mereka yang secara kognitif mungkin tidak semuanya mahir begitu, Iya. tapi bisa antusias tadi saya lihat untuk pembelajaran Ibu menggunakan mind map. Bagaimana Bu tadi Bu menggunakan mind mappingnya? Mind map itu sangat amat membantu anak-anak. Jadi mereka langsung mencari unsur intrinsiknya secara terpusat. Jadi Iya. langsung terarah. Sangat membantu. Ibaratnya tidak terlalu melebar. Jadi mereka langsung bisa tahu apa saja yang harus dicari. Terutama kan mind mapnya sudah disetting dengan 7 kotak sesuai dengan kebutuhan unsur intrinsiknya. Jadi langsung pasti setiap kotak ada jawabannya. Kalau misalkan masih kosong berarti ada satu unsur yang mereka belum penuhi Iya. dan belum tulis. Sangat-sangat membantu. Saya juga salut tadi dengan Ibu yang pakai ice breakingnya di kelas, terus pas jam berikutnya yang di sini. Gimana tuh Bu? Itu sebenarnya Antusias inspirasinya Iya. dari karena jam pelajaran bahasa Indonesia itu berlanjut dan lumayan panjang. Panjang ya. Saya pikir jangankan mereka, saya pun pasti akan merasakan kejenuhan. Jenuh, Kan? iya. Apalagi anak-anak yang masih ingin bermain, masih ingin bereksplorasi, pasti butuh refreshing. Akhirnya saya cari apa yang perlu dilakukan kalau mau ice breaking. Jadi ada beberapa hal yang saya dan alhamdulillah mereka cukup antusias. Antusias sekali. Jadi setelah itu bisa fokus kembali. Oke, terima kasih Terhibur. ya Bu. Terhibur juga mereka. Terima kasih ya. Ya ini nanti Ibu apabila berkenan saya ingin Ibu untuk mengisi ini Bu tentang rencana pengembangan diri Ibu. Jadi Ibu mau mengembangkan dirinya, apalagi misalnya aktivitas pengembangannya apa gitu. Iya, siap. Iya. Kira-kira secara lisan dulu Bu, Ibu pengembangannya yang akan Ibu kembangkan tuh apalagi mungkin Bu? Dimulai dari pembukaan pembelajaran mungkin ya, Oh Bu iya, Desi. pembukaan Pembukaan ya. pembelajaran kadang saya terlalu terburu-buru untuk langsung ke intinya. Jadi ibaratnya itu tidak memanaskan diri mereka dulu. Nggak dipanasi iya, ya, nggak kayak dipanasi, mesin tuh kayak kurang mesin tuh panas. kurang panas. Mm-mm. Jadi kadang mereka kaget. Jadi pengembangannya saya perlu di pembukaan juga. Pembukaannya ya. Kemudian kalau inti pelajaran sih variasinya ya, kalau Variasi juga. variasinya.
termasuk mungkin di tengah-tengah inti harus ada ice breakingnya barangkali. Speaking. Jadi harapan saya sih anak-anak jadi lebih antusias begitu. Tujuannya juga tercapai ya betul. kalau anak-anak fokus antusias Iya, itu ya. iya, ada timbal balik yang diharapkan itu. Gitu Bu Desi. Baik, terima kasih ya Bu Nonik ya untuk kegiatan kita hari ini, Bu. Semoga saya bisa semangatnya seperti Ibu, selalu semangat menghadapi pembelajaran yang setiap harinya akan membuat kita lebih baik lagi. Terima kasih Bu Nonik, selamat Ya, terima kasih Bu Desi. belajar kembali. Iya, terima kasih. Terima kasih.